Di tingkatan ini yang menurut Emma agak sedikit beda. Karena apa? Kalau di Indonesia kan ada SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun. Nah, kalau di Malaysia nggak ada, itu tuh cuma ada bermula dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya nih, semoga ya urusannya selalu dipermudah oleh Allah, lancarkan segala rezekinya, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman yang baru berjumpa dan sama sekali belum tahu, tentunya belum tahu dengan channel ini, teman-teman. Channel ini adalah channel daripada sekian daripada channel Merbat TV. Oke, silahkan ditekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya. Jom, di vlog kali ini kita reaction bareng, teman-teman ya. Reaction bareng daripada channel Emah ya. Emah. Ini Culture Shock, pengalaman guru Indonesia selama mengajar di Malaysia macam mana, teman-teman ya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Di tingkatan ini yang menurut Emma agak sedikit beda. Karena apa? Kalau di Indonesia kan ada SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun. Nah, kalau di Malaysia nggak ada, itu tuh cuma ada bermula dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5, atau form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 kayak gitu. Jadi dipanggilnya tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Iya. Oke, silakan di subscribe channel daripada Emma, teman-teman. Emma Assalamualaikum. Emma Januari. Kembali lagi bareng Emma di channel Firas Hashir. Hai semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Emma doakan semoga baik-baik aja dan sehat walafiat. Amin. Di video kali ini Emma mau share tentang perbedaan sekolah yang ada di Malaysia dan juga Indonesia. Tapi Emma di sini hanya berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi mengenai sekolah yang ada di Malaysia. Hanya yang ada di Malaysia. Nggak ada maksud untuk compare satu sekolah dengan sekolah lain, compare sekolah satu negara dengan negara lain. Ya kan namanya juga sekolah, jangankan berbeda negara. Satu daerah aja itu tuh kalau beda sekolah pastinya aturannya juga beda, kadang-kadang seperti itu kan ya. Tapi dimanapun kita sekolah, apapun perbedaannya, tujuannya pasti sama dong, yaitu untuk mencari ilmu. Betul kan? Betul. Nah, sebelum Emma melanjutkan videonya, jangan lupa support Emma dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya Emma lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan untuk yang sudah mensupport Emma dari awal sampai sekarang, Emma ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalasnya. Amin. Oke, jadi ada 10 perbedaan sekolah yang ada di Malaysia. Nah, yang pertama yaitu waktu sekolah. Jadi kalau di Malaysia itu waktu sekolahnya itu dari Senin sampai ke Jumat. Jadi 5 hari aja. Oh, 5 hari. Nah, kalau yang seperti kita tahu di Indonesia, di Malaysia 5 hari sekolah enak ya, teman. Liburnya 2 hari 1 minggu, Senin sampai hari Jumat. Kalau di Indonesia beda, Senin sampai hari Sabtu, liburnya cuma hari Ahad saja. Ya, itu bedanya ya. Itu waktu sekolahnya ada 6 hari ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi di Malaysia kalau untuk waktu sekolah itu ada beberapa negeri yang waktunya berbeda dengan negeri yang lain. Misalnya contohnya di Kelantan ya, di Johor. Nah, itu tuh waktu sekolahnya dari hari Minggu sampai hari Kamis. Jadi Jumat dengan Sabtu itu libur. Oh, Jumat sama Sabtu. Negeri Kelantan beda, Johor dengan Terengganu. Oke teman-teman,
kalau di sini ada yang dari belah timur, nah bisa share di kolom komentar negeri apa aja yang liburnya hari sekolahnya Jumat. itu bermula dari hari Ahad sampai hari Kamis. Oh, Karena Ahad kalau sampai hari Emma kan Kamis. tinggalnya di Saalam ya. Jadi kalau di Saalam itu Bentar teman, ini sangat-sangat berbeda jauh dengan Indonesia loh. Kenapa Malaysia hari Ahadnya masuk? Karena kita tahu sendiri, Jumat adalah harinya orang Islam, sedangkan Ahad ini harinya adalah harinya orang Nasrani teman-teman, atau Kristiani, berbakti dan ibadatnya itu tepat hari Ahad diliburkan. Indonesia tuh rata kebanyakan, tapi tidak semuanya. Rata kebanyakan 80% pendidikan diliburkan tepat pada hari Ahad. Padahal penganut Islam terbanyak di Indonesia. Tapi kenapa tidak mengambil hari cuti atau hari liburnya itu hari Jumat? Kenapa harus hari Ahad, yang dimana Ahad ini adalah harinya orang Nasrani atau Kristiani? Ini membuktikan bahwa Malaysia Islamnya lebih baik daripada Indonesia. Salah satunya adalah meliburkan pendidikan pada hari Jumat dan hari Sabtu. Ahadnya masuk, teman-teman. Ini keren. di kolom komentar negeri apa aja yang sekolahnya itu bermula dari hari Ahad sampai hari Kamis. Karena kalau Emma kan tinggalnya di Saalam ya. Jadi kalau di Saalam itu sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Jumat aja. Jadi liburnya hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau di Malaysia itu cuma 5 hari ya. Kalau di Indonesia 6 hari. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu perbedaannya dari segi memanggil guru. Kalau di Indonesia, kalau kita mau manggil Guru itu bapak guru, ibu guru. ibu guru. Itu beda Kalau di ya. Malaysia itu manggilnya cikgu. Cikgu. Oke, yang seterusnya yang ketiga yaitu waktu libur sekolah. Waktu libur sekolah ya sekarang kalau ya. di Indonesia itu waktu libur sekolahnya kan Ahad. kayak mau kenaikan kelas ya. Oh iya betul. Kalau mau kenaikan kelas itu biasanya kan bulan Juli kayak gitu ya. Itu tuh seperti tahun-tahun yang sebelumnya, tahun 2020 ya. Itu tuh 11 Juli sampai ke 18 Juli gitu ya, untuk libur kenaikan kelas. Nah, kalau libur di Malaysia itu tuh biasanya untuk kenaikan kelas biasanya bermula dari ujung bulan November sampai Desember. Tapi ini sebelum corona Itu ya. beda. Kalau sudah corona itu tuh peraturannya sudah diubah kembali. Berbeda. Cuma emang sekarang lagi membahas sebelum adanya corona. Biasanya kalau di Malaysia 1 bulan lebih ya untuk libur semester. Selanjutnya yang keempat yaitu permulaan masuk sekolah. Nah, di Malaysia itu kalau kita mau masuk sekolah itu tuh biasanya bermula dari 1 Januari sehingga ke November atau Desember 1 tahun yang sama. Sedangkan di Indonesia kalau kita bermula sekolah yaitu dari bulan Juni atau Juli sehingga ke bulan Juni tahun depan. Jadi bukan 1 tahun yang sama ya. Itu bedanya. Selanjutnya yang kelima yaitu di Malaysia tidak ada istilah tidak naik kelas atau ketinggalan kelas. Oh, jadi beda berarti. walaupun murid itu nilainya tidak bagus, Di beda kelas. itu tuh hanya dikasih Kayaknya. nilai yang tidak bagus aja, tapi dia tetap naik kelas. Cuma nanti di Malaysia itu ada perbedaan kelas-kelas. Contohnya misalnya kelas E atau kelas A gitu ya, sampai ke kelas D gitu ya atau D. Nah itu tuh nanti di situ tuh kalau misalnya anaknya nilainya kurang begitu bagus, Baik. nanti gurunya akan meletakkan anaknya di kelas D gitu. Jadi kayak ada level-level gitu ya kalau di Malaysia. Sedangkan di Indonesia kalau misalnya anak itu nilainya tidak berapa bagus atau misalnya banyak yang merahnya, maka gurunya tidak akan menaikkan dia untuk ke kelas yang berikutnya. Misalnya dari kelas 1 nggak bisa naik ke kelas 2 ya, masih stay di kelas 1.
Nah, seperti itu. Seterusnya yang keenam yaitu sebutan kelas atau level kelas ya. Misalnya kalau di Malaysia itu ada TK, ada SD atau sekolah darjah, ada tingkatan. Ada 3 aja yang pada umumnya ya. Nah, jadi kalau misalnya anak kita sampai umur 6 tahun itu tuh sekolah TK. Kalau di Indonesia juga ada kan ya TK dengan PAUD gitu. Nah, kalau misalnya sudah 7 tahun masuk kelas 1 SD, yaitu dipanggilnya dengan sekolah darjah. Sama dengan di Indonesia, yaitu 6 tahun sekolah darjahnya dari darjah 1 sampai darjah 6. Kalau di Indonesia dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Tapi yang seterusnya yaitu tingkatan. Nah, di tingkatan ini yang menurut Emma agak sedikit beda. Karena apa? Kalau di Indonesia kan ada SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun. Nah, kalau di Malaysia nggak ada, itu tuh cuma ada bermula dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atau Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5 kayak gitu. Jadi dipanggilnya tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Nah, di situ kalau menurut Emma ya udah safe umur 1 tahun. Karena apa? Karena tadi tingkatan 1 umur 13 tahun itu tuh cuma 5 tahun aja kan. Kalau di Indonesia ya kelas 1 SMP 3 tahun tambah lagi SMA 3 tahun. Jadi memerlukan waktu 6 tahun. Wow. Jadi kalau itu bedanya berarti ya. Sudah lulus ya tingkatan 5 gitu. Kalau di Indonesia ya udah lulus SMA atau SMK gitu. Itu tuh udah bisa melanjutkan kuliah atau masuk ke universitas. Itu bedanya. Jadi di sini tuh bisa save waktu 1 tahun. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini, cerita daripada Kak Emma teman-teman ya. Kak Emma menceritakan selama culture shock selama berada di Malaysia, mengajar di Malaysia. Dan itu bedanya, di Malaysia itu libur sekolah setiap minggunya itu 2 kali, hari Jumat sama hari Sabtu. Pertama masuknya itu hari Ahad sampai hari Kamis. Beda, di Indonesia itu masuknya dari Senin sampai Sabtu, liburnya cuma hari Ahad saja. Itu bedanya, dan banyak perbedaan ya tentang kualitasnya juga. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara seperti biasa, like, comment, share, subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.